penjajah umat Islam, bersiaplah kami pastikan datang demi hancurkan kebatilan dan meluruskan jalan keadilan. Kami rela siap untuk berjuang hingga tetesan darah penghabisan. Kami senang ruh kami melayang agar cepat bertemu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 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 yang Maha Besar. Yang tadi diceritakan oleh Buya Qurtubi, merendahkan Imam Ibn Hajar Asqalani, merendahkan Imam Syed Muqtada Az-Zabidi dan lain sebagainya, saudara. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, ya, saudara. Kalau memang ada, kita mungkin punya satu pendapat, keluarkan aja pendapat kita, silakan keluarkan pendapat. Nanti kita lihat apakah pendapatnya itu betul atau tidak, atau pendapatnya itu melenceng atau tidak melenceng, saudara, tanpa harus merendahkan para imam, insya Allah. Nah kemudian saudara, kalau sekarang ada orang-orang yang menyerang habaib, saudara, dia katakan habaib palsu dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kiai-kiai ulama-ulama di Indonesia, dari mulai Kiai Haji Hasim Asy'ari, saudara, radhiyallahu taala anhu, begitu juga Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara, begitu juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan lain sebagainya, saudara. Ulama-ulama besar tersebut dari dulu dalam kitab-kitab mereka mengakui yaitu keberadaan habaib dan menghormati para habaib serta memuliakan mereka. Jadi kalau ada sekarang yang nyerang, mungkin dia dirinya merasa lebih pintar dari Ki Haji Hasim Asy'ari, mungkin lebih pintar dia daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia merasa dirinya lebih hebat dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia merasa lebih hebat, saudara, yaitu dari ulama-ulama Indonesia yang dulu nimba ilmu di Mekah, nimba ilmu di Madinah, yang berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di Mekah sana, saudara. Jadi ini yang saya katakan tadi, mungkin mereka punya ilmu, tapi maaf, mereka tidak punya adab. Kalau mereka udah nggak menghormati Kiai Haji Hasim Asy'ari, nggak menghormati Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani, nggak menghormati guru-guru besar kita, saudara, begitu juga pendiri-pendiri pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, apakah itu Kiai Khalil Bangkalan, saudara, atau pendiri daripada pesantren Sidogiri dan lain sebagainya, yang semua, atau Syekh Abdul Hamid Pasuruan, saudara, yang semuanya dekat dengan habaib, mengakui habaib, mencintai habaib, yang ilmunya luas, saudara. Nah kalau kita tidak mengakui mereka, berarti kita tidak punya adab. Jaga adab, karena adab lebih penting daripada ilmu, insya Allah. Orang kalau punya ilmu belum tentu punya adab, tapi kalau orang punya adab, dia akan dapat berkah dan dia akan dapat ilmu, ya ikhwan, insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ya Rabbana wa
Sebelum saya tutup, saya mau ingatkan khususnya kepada segenap Dewan Guru dan para santri Markas Syariat. Setiap hari Kamis pertama dan Kamis ketiga sore nanti jam 3:30 setelah sholat asar kita akan ada pelajaran faraid sampai 4:30, 1 jam. Kemudian 4:30 sampai 5:30 akan ada pelajaran mukjizat ilmiah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya malam nanti jam 8 sampai jam 9 malam kita akan mengkaji Syarhul Hikam, kitab Al-Hikam li Ibn Athaillah As-Sakandari, syarahnya. Ada beberapa syarah yang kita pakai, ada syarah Zarnubi, ada syarah Syadgawi, ada syarah As-Sindi, ada syarah Al-Abbad, saudara, dan seterusnya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 malam yaitu tentang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perbandingannya dengan Syiah serta Wahabi. Jadi ada 4 pelajaran untuk hari ini. Saya ulangi, 4:30 pelajaran faraid, 4:30 pelajaran mukjizat ilmiah Al-Quran, jam 8 malam pelajaran Syarhul Hikam, dan jam 9 malam pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Besok Jumat seperti biasa ada matros dan saya sendiri akan mengisi jam 11 sampai sholat Jumat dengan membaca kitab Asy-Syifa dari Imam Al-Ghaziyah. Mudah-mudahan setiap bulan tersebut bisa betul-betul kita manfaatkan, karena saya hanya dapat izin untuk ke Megamendung hanya hari itu, yaitu Kamis dan Jumat pekan pertama serta Kamis dan Jumat pekan ketiga. Jadi hari Kamis ini betul-betul saya gunakan untuk mengajar santri dari sore sampai malam. Nah, makanya kenapa diubah multaqot ini, karena memang baik saya maupun Anda jamaah kita sama-sama pengen ketemu di sini. Rabu kan saya nggak bisa. Nah, akhirnya saya serahkan ke Habib Ahmad dan pengurus coba dimusyawarahkan saya. Para kiainya, pengajarnya, Sudi, ayo kita ubah ke hari Kamis. Tapi saya minta jangan siang, harus siang saya capek. Karena zuhur kita sampai asar saya udah mulai ngajar tuh sampai malam. Maka itu kita minta pagi ya kawan. Nah, sehingga siang nanti saya bisa istirahat sejenak, karena begitu masuk saya sudah harus mengajar. Ini bentuknya kuliah umum. Artinya seluruh santri dan seluruh dewan guru akan kumpul di masjid ini untuk melakukan kajian. Adapun kitab faraid yang digunakan saya menyusun, saya kumpulkan dari beberapa kitab faraid saudara seperti Matan Rahabiyah dan lain sebagainya. Kemudian saya buat satu kitab khusus dengan judul Nisful Ilm untuk mengajar faraid. Saya dulu mengajar faraid selama 25 tahun di Madrasah Jam'iyat Khair. Nah, karena itu saya ingin di pesantren ini faraid itu tetap menjadi salah satu kurikulum yang utama. Yaitu. Kemudian yang kedua, mukjizat ilmiah Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran juga saya sendiri yang menulis dengan judul mukjizat ilmiah Al-Quran. Kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, saudara, yang berkaitan dengan mukjizat ilmiah sebagai pembuktian bagaimana Al-Quran bicara tentang sains yang dulu kita tidak tahu, tapi sekarang semua diungkap oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bukti kebenaran Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya adapun Syarhul Hikam, waktu di Mekah memang saya keliling dari rumah ke rumah kita membuka Syarhul Hikam. Nah, selama di Mekah 3,5 tahun kami buat pengajian tiap malam keliling dari rumah ke rumah semua orang Indonesia yang ada di sana. Sudah dari semua suku yang ada, dari Maduranya, Sundanya, Betawinya, Bantennya, itu banyak yang sudah tinggal di Mekah cukup lama, bahkan sudah ada yang jadi warga negara sana. Nah, kita bikin kegiatan untuk membaca Syarhul Hikam selama 3,5 tahun di sana. Nah, kemudian adapun Aswaja itu buku yang saya susun. Saya kasih judul Aswaja Wahabi dan Syiah. Jadi di dalamnya kita jelaskan nanti kepada santri apa itu Wahabi, apa itu Syiah, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melihat mereka, serta bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkritisi
baik itu akidah mereka ataupun amaliyah mereka yang mereka anggap udah paling benar, paling suci, menyerang kita, kemudian bagaimana cara kita membela dirinya. Nah, jadi ini kitab Aswaja kita ajarkan di sini ya, kawan. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun setiap hari Jumat di sini ada matros. Saya hanya bisa Jumat pertama dan Jumat ketiga dengan membaca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini karangan Qadiyah. Kenapa ini kitab kita pilih? Sekarang ini banyak orang galil adab, adimul akhlak. Orang yang kurang ngajar, nggak punya akhlak, kalau bicara tentang Nabi seenaknya ya, kawan. Nabi dijadiin bahan gurauan, Nabi dijadiin bahan candaan, Nabi dijadiin bahan lelucon di atas mimbar ya, kawan. Dia pikir lucu dengan mengolok-olok Nabi begitu. Hati-hati, mengolok-olok Nabi bisa mengantarkan kepada kufur. Nah, maka itu kita pilih kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini bicara tentang apa? Tentang hukukul Mustafa. Tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita tahu. Jangan coba-coba untuk kita langgar ya, kawan. Nah, itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah kita sholat berjamaah, khusus kiai hiyat, tamu-tamu dari luar, nanti ada kesempatan salaman. Jadi jangan salam-salaman sebelum sholat, nanti sholat jamaah dulu, habis zikir singkat, khusus tamu-tamu. Adapun para santri, nggak, kemarin udah salaman waktu lebaran. Nah, sekarang untuk tamu yang luar, nanti selesai sholat, zikir singkat, nanti kita akan secara tertib bersalaman bersama. Yang belum ada wudu bisa wudu. Tolong santri diambil lekar-lekarnya, dirapikan untuk disusun. Muadzin segera adzan sudah masuk ke dalam wudu. Para santri segera bergerak untuk mendapatkan lekar, dirapikan. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dapat mawar banyak. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة